kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore menjelang malam ini, kalau di Manado ini sudah jam 7 malam. Luar biasa, kita boleh berjumpa melalui sarana Zoom meeting ini untuk melaksanakan doa satu hati, satu pikiran, pray for the city, bahkan hari Sabtu Women Impact, bahkan sudah berkali-kali kita jumpa melalui Zoom meeting para wanitanya Allah dari Sabang hingga Merauke. Ada suasana keakraban, saling menegur, saling kenal, luar biasa. Roh Kudus mempersatukan kita. Tema renungan kita malam ini, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Ternyata ibu-ibu, ada yang sakit dalam iman ya. Kalau di lingkungan kita mungkin sama dengan ibu-ibu yang mengalami isoman banyak ibu-ibu. Sakit flu, sakit menelan, batuk, ya itu setelah di swab ya biasa. Pasti sudah COVID. Padahal kalau waktu-waktu lalu kita kalau hanya influenza biasa aja. Sakit menelan nggak apa-apa. Apalagi batuk. Tapi sekarang ya semua menuju ke situ. Ya memang sudah demikianlah eranya. Kita tidak usah takut. Kalau sakit menelan, pasti Tuhan memberi hikmat. Ke dokter, ada obat, atau influenza, dan lain-lain. Pasti kita akan sembuh, jangan takut. Namun, yang menjadi perenungan kita, orang sakit banyak. Sakit jasmani ya. Kita tim doa, kita pendoa syafaat. Yang menjadi perenungan di sini, bagaimana dengan yang sakit iman? Iman sakit. Apa kita sanggup untuk mengobati yang sakit-sakit iman? Adakah obat untuk mengobati yang sakit-sakit iman? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita harus tegas. Kita harus tegur. Kenapa sakit iman? Tentu ada sesuatu yang membuat imannya tidak sehat. Sebagai kesaksian, kami tadi pagi-pagi benar setelah bangun, biasa ibu-ibu kan biasa bangun pagi-pagi benar. Tapi saya diingatkan oleh Roh Kudus. Bangun cepat-cepat, ya. Cari apa yang patut kau cari. Apakah itu bantal? Apakah itu bed cover? Apakah itu spray? Bawah. Oh, kemana? Di Kota Manado ada 15 keluarga di kompleks Pasar Calaca mengalami kebakaran rata. Tidak ada lagi bekas rumah atau pakaian atau semua peralatan dapur hangus, habis, tidak ada tempat tinggal. Jadi mereka ada bayi, ada usia lanjut, tidur di emperan toko-toko di pasar dan pakai dos. Belum ada bantuan dari siapa-siapa. Dan dengan kepekaan, ibu-ibu pasti ya, kita semua diberi karunia hikmat peka. Kalau mau pikir di Manado ini banyak orang isoman. Bahkan satu hari 1000 lebih kasus penderita COVID di Kota Manado. Dan kita sudah mulai diingatkan oleh pemerintah ibadah dibatasi, tidak boleh lebih dari 1 jam dan lain-lain. Tetapi kita harus berkunjung. Kita harus menggumuli. Kita harus menjadi cahaya. Kita harus be-impact sebagaimana tema Hari Ulang Tahun Kawal Indonesia ke-15. Siapa yang akan diutus kalau kita ketakutan dengan COVID? Siapa yang akan melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan
Kalau kita sendiri enggan dan tidak mau memberi diri karena kita berpikir, aduh, masa lalu saya ini kelam, gelap. Banyak orang terpilih menjadi pelayan khusus. Kalau di Manado baru saja pemilihan penatua, diaken, koordinator, pria kaum bapak, wanita kaum ibu, pemuda remaja, guru-guru sekolah minggu, bahkan sekarang mempersiapkan untuk aras wilayah, mempersiapkan aras sinode, memilih siapa yang akan menjadi ketua sinode dan perangkat, dan lain-lain. Tujuannya apa? Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus semua. Goalnya kita, wanitanya Allah juga. Menyiapkan suami, istri, kita sendiri, anak-anak, cucu keluarga, layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Tidak keliru dengan mengikuti home care, karakter building itu supaya berkarakter Kristus, berintegritas Kristus, berdampak bagi gereja, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Tetapi ada orang yang berkecil hati, rasa-rasanya mau mundur, mau memundurkan diri. Waktu mau menjadi calon, ya, terus terang ada yang kampanye, pilih saya aja. Karena persaingan, ya mudah-mudahan di tempat ibu-ibu mungkin tidak ada. Tapi masih ada yang bersaing sampai kampanye ibu-ibu. Setelah terpilih, aduh, berat, syarat-syarat, lebih baik memundurkan diri. Nah, ini yang tidak boleh. Sudah memberi diri, sudah terpilih, aminkan Roh Kudus yang pilih. Tetapi yang menjadi perenungan kita, Rasul Paulus, dia mengingatkan anak rohaninya. Sama dengan anak rohaninya Timotius, ini anak rohaninya Titus. Karena Paulus dan Titus bekerja bersama-sama di Kreta. Kreta itu barat daya Asia Kecil, di Laut Tengah. Jadi Titus pergi menata pelayanan ini harus kudus, harus berlanjut, harus tegas. Banyak orang yang sakit, ingatkan, tegur, jangan malu, jangan enggan, jangan takut. Yang harus kita tegur. Bagaimana kita mau menegur sedangkan diri kita sendiri, ya, tidak memenuhi syarat. Banyak syaratnya sehingga banyak, aduh, ternyata berat ya. Tidak berat. Kalau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak berat. Pertama, tidak bercacat. Kedua, tidak angkuh. Ketiga, bukan pemberang. Keempat, bukan peminum ini. Kalau di wilayah kita ada bapak-bapak yang suka minum anggur, atau orang Minahasa bilang cap tikus atau saledo. Ibu Norce lebih tahu. Cap tikus, saledo. Kalau anggur cuma 1 sloki boleh, 1 gram. Gram itu sloki kan. Tapi kalau sudah setengah gelas, sudah, aduh, itu bisa mabuk, ya. Jangankan anggur, biasa dicampur dengan minuman keras yang lain. Tidak boleh. Syarat sebagai penatua, penilik jemaat, pengatur dalam rumah Allah, memang tidak boleh peminum, bukan pemarah. Orang Manado bilang, tasontong sadiki, tapela basar. Cuma tersentuh sedikit, besar amarahnya, mudah tersinggung. Nah, ini yang tidak boleh. Sabar untuk menjadi penilik jemaat, penatua, diaken sebagai hamba Tuhan kita, wanitanya Allah. Tidak serakah. Syukurlah dengan apa adanya. Suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik. Bijaksana. Ini sama dengan wanitanya Allah, wanita penolong kan. Ada berhati mulia, cerdas, bijaksana juga. Adil.
Dikatakan di dalam Titus 1, ya, ayat 5-16, saleh, dapat menguasai diri, berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, ini kalau saya catat kurang lebih 14 poin syarat-syarat seorang penilik jemaat, seorang penatua atau hamba-hamba Tuhan untuk berperang terus supaya kita semua memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan Rasul Paulus, hikmat Allah, supaya Titus menyiapkan itu. Titus menyampaikan itu kepada jemaat di Kreta. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak tertib hidupnya. Sembrono, asal-asal saja. Beribadah tapi masih menyembah Allah-Allah lain. Berpegang pada hukum sunat, ya, tidak berpegang pada hukum Tuhan. Omongan yang sia-sia dan menyesatkan pikiran, ingin mendapat keuntungan pribadi. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai hamba Tuhan, pasti orang, oh dia peramah ya, pendiam, peramah, lemah lembut. Tidak seperti itu. Ada waktunya kita harus tegas, keras, jangan takut menegur. Saya mohon maaf. Kesaksian saya, ada seorang ibu pernah mengatakan begini, aduh Ibu Mike, si A suka minum minuman keras, sedangkan dia seorang penatua. Mau diapain umat yang dia pimpin kalau dia masih suka minum minuman keras? Saya yang mendengar informasi ini tidak boleh diam. Turut berbeban dengan kata-kata ini. Waktu saya ketemu dengan orang itu di satu tempat ibadah, saya tahu etika. Saya tidak mungkin menegur dia di depan umum kan. Pasti ibu-ibu juga seperti itu. Ada hikmat. Kalau Roh Kudus katakan, tegur. Orang-orang yang sakit iman, tegas. Maka selesai pertemuan itu, saya panggil yang bersangkutan 4 mata, saya katakan, maaf Bapak, Bapak katanya suka peminum. Jangan mempermalukan, pelayanan itu kudus. Gimana jemaat yang Bapak layani? Kalau Bapak ini peminum, pemabuk. Langsung dia katakan, iya Bu, tapi tahun lalu. Sekarang saya sudah bertobat. Puji Tuhan. Luar biasa ibu-ibu. Tidak ada yang mustahil. Kita punya niat nekat, Roh Kudus bimbing tuntun, kalau kita tidak ingatkan. Terus kalau dia jadi apa-apa, tertanggung kepada kita. Dan orang-orang yang ada di Kreta, banyak yang pembohong. Suka berdusta. Binatang buas. Seperti binatang buas, pelahap, dan pemalas. Inilah penyakit-penyakit iman yang harus kita sembuhkan dengan doa. Kadangkala harus berpuasa, kita rangkul mereka, kita arahkan mereka, kita siapkan mereka menjadi umat yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Banyak bersaat teduh. Tekun berdoa minta hikmat dan berpuasa. Pengendalian diri, pengendalian emosi. Maka yakin Tuhan Yesus Kristus akan mengutus kita dengan tegas, keras, menegur dengan cara Tuhan. Dan ada waktunya kita juga lemah lembut, merangkul orang, sehingga tidak ada celah di antara kita. Semua yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kudus. Amin. Kami beri kesempatan puji-pujian dari ibu-ibu PKK yang hadir di ruangan ini. Kami persilakan. Dipimpin oleh Ibu Diaken Yeni Tumiwa.
Kami bersyukur, Jo. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ya. Kami bersyukur. Hadir. Silakan. 1, 2, 3. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan. Kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh kehidupan kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengingatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, wanitanya Allah, untuk menegur dengan tegas dan kadangkala keras, karena banyak orang yang sakit imannya menjadi sembuh, karena Roh Kudus menganugerahkan kepada kami tugas, talenta, karunia, melayani, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Bagaimana Rasul Paulus Engkau utus mengingatkan Titus sebagai anak rohaninya, kami juga ibu-ibu kawal Indonesia, termasuk PKK yang ada di lingkungan 1 Kelurahan Malalang 1 Barat ini, menjadi Titus masa kini, menyampaikan isi hati Bapa, sehingga banyak orang berubah, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang membuat sakit iman, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, diberkatilah hamba Tuhan, Ibu Pastor Sarlin Mataheru, dia Master Teologi, yang akan memimpin Pray for the City malam ini. Dan ibu-ibu yang akan berdoa, Tuhan tolong kami semua, kuduskan semua sarana yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan dan bukan ketakutan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Ibu Pastor Sarlin Mataheru, Master Teologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan ibu-ibu PKK yang mengikuti acara ini. Shalom, makasih Bu. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan bertepuk tangan ya, luar biasa. Wow. Firman Tuhan hari ini tentu membuat kita untuk semakin disiplinkan hidup rohani kita, karena kita sedang dihadapkan dengan akhir zaman ya. Akhir zaman ini keadaan itu bukan tambah baik Alkitab katakan, tapi keadaan tambah sukar ya. 2 Timotius 3 dikatakan di sana ayat pertama, ini hari terakhir itu ya, hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Jadi memang dalam hidup mengiring Tuhan itu kita tidak bisa yang namanya asal-asal lagi, semaunya lagi, tapi kita harus terfokus kepada karakter roh yang membuat kita mengerti betapa kita bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan harus kembali kepada satu komitmen yang sungguh-sungguh bahwa karakter roh itu harus jadi bagian kita ya. Dan tadi hamba Tuhan Ibu Mega sudah kupaskan buat kita dengan sangat jelas ya, harus ada satu disiplin menegur. Dan ingat, kasih itu bukan berarti melupakan atau meniadakan teguran, tidak. Kasih itu harus menegur saudara ya. Kasih itu adalah sebuah nilai yang perlu kita tunjukkan dengan tanda kita perhatikan dia. Waktu kita dengar tadi kesaksian Bu Mega ya, mendengar ada orang yang hidup nggak tertib,
Dan kita nggak bisa hanya dengar. Kenapa? Kita harus punya tali saling mengikat, saling menarik. Walaupun dia mungkin benci sama kita, it's okay. Karena kita nggak mikir orang benci sama kita. Yang kita mikir adalah gimana kita selamatkan dia menjadi seorang pelayan yang memang layak di hadapan Tuhan. Kualifikasi seorang pelayan Tuhan yang kita baca dalam kitab Titus itu luar biasa, saudara ya. Jadi memang sebuah panggilan ini ya, seperti dikawal, ini pekerjaan yang besar, saudara. Karena kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, saya gembala sidang, tapi saya nggak bisa hanya paku diri saya di tembok gereja saya, karena saya tahu terlalu banyak jiwa di sana yang perlu dijangkau. So sometimes I go to the city ya, di satu kota A, kota B, pulau A, pulau B, dengan apa yang saya lakukan karena saya tahu terlalu banyak PR. Ya, makanya wanita penolong itu rohnya harus luar biasa, saudara. Ya, baru engkau bisa tolong yang lain. Jadi kriteria atau kualifikasi tentang seorang hamba Tuhan, kita harus saling mengingatkan dalam wadah wanitanya Allah, perempuan Kristiani seluruh Indonesia. Karena di kawal ini kita interdenominasi, kita semua sinode, kita lembaga Kristen dari manapun, yang dimana kita ambil satu hati Tuhan buat kita bergerak, saudara, bergerak supaya engkau semakin bisa mengerti bahwa rohmu luar biasa Tuhan pakai untuk apa, memberkati jemaat-jemaat di dalam wadah pelayanan gerejamu. Tapi terlepas dari itu bukan cuma di situ, tapi Tuhan bawa saudara lebih dari itu. Makanya kita harus istilahnya be impact ya, memberi dampak di kota kita, di daerah kita. Mulai dengan apa? Speak bless, dengan doa-doa seperti malam ini, saudara ya. Saudara mewakili kota saudara, Alkitab bilang begini, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, karena kalau kotamu sejahtera, engkau juga akan sejahtera. Itu enggak main-main gila, saudara. Makanya kita berdoa ini bukan karena kepentingan diri kita, tapi we want to speak bless for the city. Ya, something happen. Apa yang Tuhan mau buat dengan kota ini, kita mau berdoa sungguh-sungguh, dan saudara sudah mewakili ribuan orang untuk berdiri buat kota saudara. Dan saya percaya apa yang menjadi berkat kota itu, engkau terlebih dahulu merasakannya karena engkau sudah berdoa untuk kotamu. Dan untuk itu kita perlu melandasi hidup kita dengan kualifikasi seorang hamba Tuhan yang benar-benar punya hati yang hamba, hati hamba, humble ya. Seorang hati hamba itu perlu punya gitu. Kita enggak melakukan program dunia soalnya, tapi kita melakukan program ilahi. Selalu saya katakan begini, kadang-kadang semua orang sudah tidur, tapi waktu roh Allah bangunkan saudara harus berdoa. Kita perlu tanamkan satu prinsip, gairah akan Tuhan, gairah akan Tuhan. Jadi kita lawan daging kita yang mungkin lagi ngantuk, capek. Tapi kalau Tuhan lagi bilang bangun, bangun saudara, berdoa saudara. Saya nikmati pembuatan buku saya karena apa yang dibaca dengan Titus ini ya, wanita berhati mulia. Oh my God, kalau saudara dengar kata-kata wanita berhati mulia, kita setiap hari itu dikikis saudara, dipahat, supaya terbentuk menjadi indah. Cuma kebanyakan wanita itu sulit dipahat karena pembawaannya pakai perasaan. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, karena kalau perasaan itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus, kita selalu merasakan Roh Allah yang pimpin, bukan lagi perasaan daging kita. Nah, ini yang kita harus ambil malam ini, dan kita sepakat bahwa saya berdoa ya. Untuk siapa? Untuk kota. Kesejahteraan kota ini, engkau dan keluarga akan sejahtera. Untuk siapa? Pemerintah di kotamu, karena mereka butuh. Saudara adalah pagar roh untuk pemerintah, pagar roh untuk presiden, pagar roh. Jadi saudara di atas mereka. Karena waktu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, berarti saudara lihat ya, semua akan kacau. Makanya kita perlu menopang mereka. Saudara adalah pagar roh, pagar doa, orang yang paling kuat dalam roh. Presiden bisa melakukan segala sesuatu dengan hikmat karena ada orang yang mendoakan dia. Saya penjaga doa, penjaga rohnya presiden. Saya berdoa buat dia. Saudara penjaga roh, doa presiden. Kita ini orang-orang penting. Makanya orang penting yang harus urusan roh, urusan kekekalan. Kita nggak bisa lagi ngurusin perasaan tersinggung, perasaan cuek, dan sepertinya kebanyakan perempuan akhir zaman ini kebanyakan ikut-ikutan. Kalau orang banyak ikut sana yang memang mau menyembah, kita ikut menyembah. Orang bilang Kristen perempuan musiman. No, kita nggak bisa begitu. Kita harus punya standar sendiri.
Orang ikut nggak ikut, kita harus move on, jalan terus karena kita lagi bawa hati Tuhan. Ini yang tidak semua wanita Kristen tahu. Malam ini luar biasa. I thanks to God because He open semua, dia membuka semua rahasia ilahi yang luar biasa. Dan saya percaya tuh saudara baca ayat pertama sampai 15 ada pesan-pesan roh yang saudara nangkap secara pribadi buat diri saudara. Mari kita berkaca kepada firman Allah. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan kasih. Kita nggak tahu sampai kapan kita punya waktu di dunia. Tapi mari selama ada waktu kita lakukan bagian-bagian prinsip roh ini, saudara. Ya, berdoa, speak bless. Untuk pemerintahmu, jadi pagar doa bagi mereka. Kualifikasi spiritual saudara harus terwujud di depan. Ya, dan firman Tuhan ini semakin membuat saya semakin tajam untuk buku saya yang ketiga ya. Bagaimana wanita berhati mulia. Wow, kadang-kadang kita disuruh Tuhan gini, harus tinggal dan tarik dirimu ada di posisi yang begini. Nggak semua orang dengan saudara loh. Anda sendiri. Tapi justru disitulah Anda bisa mendengarkan Tuhan berbicara lebih peka lagi. Karena Tuhan mau Anda sendiri dengan dia, saudara. Tapi kebanyakan perempuan itu tidak suka kalau sendiri. Artinya, ya tadi karena masa ingin ikut-ikutan, saudara. No, di akhir zaman ini siapa yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia yang dibawa Tuhan naik dan naik dan naik dan naik dan naik. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar karena pekerjaan Tuhan masih banyak, saudara. Di tengah-tengah COVID kebayang nggak? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di situ Tuhan lagi bilang begini, kamu punya roh doa, kamu punya roh yang terbakar, jangan tertidur. Come on, please. Roh saudara harus lebih kuat. Ya, stay home. Rumah tangga lagi dikembalikan sama Tuhan untuk apa? Mengambil posisi mereka, bersatu dengan tugas-tugas roh doa yang menjadi imam, yang menjadi penolong, yang menjadi anak-anak semua berfungsi dengan baik supaya iman kita sehat. Ini bahaya kalau fisik itu sudah nggak sehat, ya, iman sudah nggak sehat, wah apalagi saudara. Ya, tapi saya percaya kalau iman saudara sehat, terus saudara kuat, ya, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan. Makanya hidup tertib adalah kuncinya, saudara. Ya, hidup tertib adalah kuncinya. Disiplin tingkat tinggi. Ya, berpuasalah bukan karena jadwal, tapi memang Anda ingin ambil hati Tuhan. Berdoalah bukan karena juga jadwal. Ini jam doa pagi, bukan. Tapi Anda berdoalah dengan hati Tuhan. Anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun waktu itu. Ambillah waktu Tuhan. Supaya engkau bisa mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan lagi mencari wanita-wanita penolong dalam roh yang mau bangkit buat dia dan bergerak buat dia. Siapa mereka? Siapa mereka? Saudara dan saya. Siapa mereka? Saudara yang tidak membuang waktu untuk hanya mengurus urusan dunia. Jadi apa yang kita lakukan dengan impact kita, mulai dengan spiritual kita, roh kita, untuk mulai memperkatakan berkat, dan kita percaya dengan roh yang terbakar malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sedang menaruh pesan roh kepada kita dengan luar biasa, ya. Oke, kita baca sebentar di Titus tadi. Saya tertarik dengan ayat-ayat ini ya. Ini luar biasa sekali bahwa Tuhan lagi menaruh satu pesan roh untuk kita bisa mengerjakan. Bagian 7, ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah. Ya, ini kata-kata yang menarik, saudara. Sebagai pengatur rumah Allah. Kita ini yang mengatur hidup rohani setiap orang. Ya. Makanya harus masuk dalam jiwa kita sesuatu yang benar-benar deeper banget, yaitu spirit Allah dalam roh kita. Ya, pengatur rumah Allah di dalam dunia ini, kita ada di dalam spiritualnya Tuhan. Baru kita bisa mengatur. Saya selalu bayangkan seperti ini, kita lagi mengerjakan proyek ilahi. Ini proyek punya Tuhan. Tuhan mau bekerja membangun sesuatu, dia akan cari orang-orang yang tepat sesuai dengan karunia yang dia berikan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kualifikasi yang sudah sangat jelas. Ya, dia hidup untuk Yesus, ya, dan dia percaya bahwa hidupnya akan memberi buah yang luar biasa. Karena rumah tangga Allah, ya, di dalamnya adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang ditentukan dari semula untuk mengerjakan itu. Dan kita adalah, ya, orang-orang dalam rumah tangganya Allah itu, karena kita dari awal Tuhan berkata kita adalah wanita penolong di dalam roh yang memberikan impact atau dampak dalam segala hal hidup kita supaya orang-orang mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.